Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah yang tiada terkira kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kalau kita mencoba menghitungnya, hakul yakin kita nggak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Apalagi membalas nikmat Allah. Karena itu tidak ada hal yang lebih utama diucapkan oleh seorang hamba kecuali hanya senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah dan teladan yang harus terus menginspirasi kita agar kita mampu menata hidup yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan kita juga mudah-mudahan kelak kita termasuk umat baginda yang bisa bersua dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, ada Bunda Yani, Bunda Silvi, Bunda Ramla, Bunda Surata, dan bunda-bunda semuanya alhamdulillah yang dirahmati Allah. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah hari ini kayaknya wajahnya cerah-cerah semua ini, Masya Allah. Tiap hari ya. Ya, Bunda rahimakumullah. Sebelum saya bahas sedikit tentang tanda hamba itu dicintai Allah. Ketika Allah menciptakan Adam, ya, diciptakan Adam manusia pertama. Allah tambahkan kepada Adam 8 sifat. 4 merupakan sifat atau tanda-tanda ahli surga. Yang 4 merupakan tanda-tanda ahli neraka. Masya Allah. Dan ini ada di dunia bisa kita lihat. Dalam sabdanya Nabi hadis yang panjang. Ya lalu kita koreksi nanti ya. Apa sih tanda orang itu nanti akan masuk surga? Atau lebih spesifiknya lagi, apa sih tanda-tanda orang-orang di bumi ini yang menjadi calon penghuni surga? Ya, mudah-mudahan kita bisa introspeksi ini, bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, saya hanya bahas 4 aja yang merupakan tanda ahli surga. Yang pertama, tanda orang itu calon masuk menjadi penghuni surga adalah orang yang di dunia wajahnya ceria dan berseri-seri. Masya Allah. Ini ya, tanda ahli surga yang pertama itu adalah hamba-hamba Allah yang di dunia itu wajahnya cerah. Wajahnya bersih, wajahnya penuh dengan senyum, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena hakul yakin di neraka ya, tidak ada sedikit pun orang yang bisa tersenyum. Ya, tidak ada orang di neraka itu semuanya cemberut. Ya, semuanya tersiksa di dalam azab yang luar biasa. Karena itu dusta orang-orang yang ngomong biarin masuk neraka, banyak temennya nanti bikin konser di sana, na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu orang yang menantang Allah dalam bahasa fikih. Lebih jahat itu sama dengan Abu Jahal nanti kedudukannya, menantang Allah gitu kan ya. Ya, ini yang pertama. Karena itu alhamdulillah hari ini kayaknya wajahnya cerah-cerah semuanya. Masya Allah. Wajah cerah ini tanda-tanda ahli surga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya udah. Kenapa? Karena setiap masalah, tidak ada manusia yang hidup ini tidak ada masalah. Cuma bagaimana kita itu bisa merampungkan masalah ini dengan baik. Begitu ya Mbak Tiwi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini 1.
Ya, tanda orang itu akan menjadi ahli surga itu di dunia sudah tampak, wajahnya cerah. Apalagi umat Islam, cerahnya banyak dipandu dengan air wudhu. Bukan glowing di salon aja, Masya Allah. Tapi dengan bersihnya air wudhu yang ada, Masya Allah. Ya. Tapi glowing boleh nggak, Bunda Silvi? Boleh ya, Masya Allah ya. Mau di salon silahkan ya. Tapi cari yang halalan thayyiban, ini jangan yang sembarangan. Yang kedua, ya, tanda ahli surga yang Nabi sebutkan di dunia ini sudah kalian bisa dapatin. Adalah orang-orang di bumi ini yang lidahnya bersih. Ya, lidahnya bersih, lisannya bersih. Bersihnya lidah bukan dicek kemudian di dokter ini lidahnya bersih nggak ada penyakit. Artinya apa? Orang-orang yang di bumi ini lisannya jauh dari kata-kata kotor, fitnah, dusta, ghibah dan sebagainya. Ini bersihnya lidah dalam pandangan Islam. Dan itu mengapa Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu terletak bagaimana dia itu mengendalikan lisannya. Ya maaf Bunda rahimakumullah, di zaman now banyak sekali orang-orang yang perkataannya pelintah atau pelintar, pelintut. Lihat aja, fenomena itu apa? Ada di media sosial, karena jejak digital nggak bisa ditipu. Begitu banyak orang A, B, C, begini, besok berubah lagi, ya. Ya. Apalagi sampai menjadi tukang dusta, pendusta. Mutilal kharasun, kata Allah. Benar-benar nanti akan binasa tukang-tukang dusta di dunia ini. Ini orang-orang yang lidahnya kotor. Ya, termasuk lidah kotor itu suka mencaci, menfitnah orang lain. Ya, karena itu pernah di zaman Rasulullah digambarkan. Ada seseorang itu disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah bin fulanah. Itu ahli ibadah. Sholatnya rajin. Ya, puasanya rajin. Baca Qur'annya rajin. Tapi satu ya Rasulullah, dia senantiasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Rabbi? Hiya min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Masya Allah. Karena Islam itu bukan sekedar menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Tapi kesolehan itu harus teruji di dalam kehidupan sosial. Menjadi soleh secara sosial. Jadi insya Allah, ya kalau orang yang beriman, wanita-wanita yang muslimah itu jaga lidahnya, jaga lisannya. Karena orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, sampai Nabi mengatakan, kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam, Masya Allah. Gitu. Nah, lisan di zaman now, ini ada tambahan, Bu Tuti. Lisan zaman now itu bukan hanya mulut, tapi juga adalah media sosial kita. WA itu kepanjangan, ya jempol itu kepanjangan lisan. Karena itu dikit-dikit ada sumber masuk langsung share, benar atau tidak tabayun. Nah ini bisa menjadi sumber fitnah. Ini juga kepanjangan lisan. Ya, karena itu kalau ingin menjadi penghuni surga, kata Nabi, jaga lisannya dengan baik. Yang kedua ini ya. Yang ketiga, tanda ahli surga kata Allah yang ada di bumi ini sudah kalian bisa lihat. Orang-orang yang hatinya ridho. Ya, ridho menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Karena sehebat apapun kita berusaha, ada kuasa Allah yang mengatur takdir kita. Disitulah peranan Islam mengajarkan, jadilah hamba-hamba yang ridho dengan apa yang ada dalam kehidupan ini. Ya, termasuk maaf Bunda, ridho menjadi semakin tua kok semakin lemah. Nah, ridho enggak ini? Ya harus ridho, kalau nggak ridho emang marah-marah bisa kembali muda. Nonsen gitu kan ya, nggak usah mimpi kembali menjadi 17 tahun gitu ya Bu Yani. Aduh, Masya Allah, manusia nggak bisa. Menjadi harus ada ridho dalam dirinya, terhadap dirinya dan terhadap segala yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, tanda orang itu calon penghuni surga, kata Allah,
adalah orang-orang yang tangannya panjang. Tangan panjang beda dimensi memahami tangan panjang dalam dunia Islam dengan tangan panjang dalam bahasa Indonesia. Dulu ketika Rasulullah sedang duduk, ada seorang istrinya, kalau tidak salah Hafsah, putra dari Umar bin Khattab. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira siapa nanti dari istri engkau yang akan senantiasa, yang paling pertama akan mendampingimu di surga? Maka kata Rasulullah, di antara istriku yang yang pertama-tama mendampingiku di surga adalah mereka yang tangannya panjang. Tangannya panjang. Hafsah itu mikirnya pada saat itu langsung dia kumpulin semua istrinya. Ambil meter, diukur tangannya. Mana yang paling panjang. Masya Allah, dia pikir itu. Padahal disebut tangan panjang itu adalah orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan ini. Ya, kenapa? Semua anugerah yang Allah berikan itu adalah titipan Allah untuk kita, dan kita hanya memiliki hak memakai ketika hidup di dunia. Ya, betul Bunda ya? Kalau mati mobilnya mau dipakai enggak? Rumahnya mau ditempati enggak? Udah enggak, itu menjadi milik yang hidup. Dan seberapa banyak pun kekayaan yang dimiliki, ketika meninggal dilepas begitu saja. Ya, di dalam sejarah sahabat Nabi yang paling kaya itu siapa Bunda? Abdurrahman bin Auf. Luar biasa kekayaannya. Ya, ketika Abdurrahman meninggal, ya, dia kan pernah mendapatkan hadis dari baginda Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan di antara 10 sahabatku yang dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Dan hadis itu baru disampaikan oleh Aisyah ketika Rasulullah sudah wafat. Disampaikan ada sabda begitu. Maka Abdurrahman menangis ya, mengingat itu. Kemudian dia mensodakohkan harta bendanya. Kalau kita hitung zaman now, itu tidak ada orang yang memiliki kekayaan seperti Abdurrahman. Abdurrahman ketika wafat, itu meninggalkan kekayaan 10.000,8 triliun. Masya Allah. Triliun lagi. Dan Abdurrahman berpesan agar hartanya itu dibagi-bagikan. Ya, semua syuhada Badar itu mendapatkan warisan dari Abdurrahman bin Auf. Baik yang masih hidup, jandanya atau anaknya, termasuk Sayyidina Utsman. Ketika ditanya berapa engkau dapatkan hibah dari Abdurrahman, dia mengatakan aku mendapatkan uang dari Abdurrahman sebanyak 400 dinar emas. 400 dinar emas, ya. Berapa kilo itu? Karena 1 dinar itu 4,2,5 gram. Masya Allah. Kenapa engkau menerima ya Utsman? Kata Sayyidina Utsman, harta Abdurrahman adalah harta yang diberkahi oleh Allah. Tuh Abdurrahman, Masya Allah. Jadi dalam bahasa Islam, Bunda, ya ini menjadi kaya tidak masalah. Asal jelas sumber kekayaannya dari mana dan digunakan untuk apa. Yang halal dan thayyiban, tapi juga ada ketentuan zakatnya. Ya, Bunda rahimakumullah, kembali kepada tema yang ingin kita bahas adalah tanda-tanda hamba itu dicintai oleh Allah. Nah, sebelum membahas tanda yang dicintai Allah, ada sedikit referensi ayat. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu betul-betul mencintai Allah. Kalau kalian itu mengaku cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah baginda Rasulullah. Apa kata Allah jaminannya? Karena tadi in itu harfun syarat. Maka Allah menjawabnya dengan yuhibbukumullah, dijazmkan itu jawab syarat. Pasti Allah akan mencintai kalian. Tuh. Kalau kalian itu mengikuti Rasulullah, itu jaminannya Allah pasti mencintai kalian.
Nah, kalau Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ini jaminan yang pertama. Ya. Kalau kita mengaku cinta Allah, maka tidak ada jalan kecuali mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Dan untuk menjadi pengikut Rasulullah, langkah pertama yang harus diraih adalah mahabbatullah, mahabbatur Rasul, mencintai baginda Rasulullah. Inilah syaratnya. Karena ibadah apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada unsur cinta, maka menjadi hambar. Sholat, puasa, nggak ada cintanya kepada Nabi. Ya, hambar. Bohong tuh orang yang mengatakan cinta Nabi, ya, tapi enggak hanya di mulutnya aja, ya. Ibadah apapun jadi mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada kecintaan kepada baginda Rasulullah. Karena itu tanamkan cinta kepada Rasulullah. Jadikan Rasulullah adalah keteladanan, uswah hasanah dalam kehidupan kita. Nih ayat pertama referensinya. Yang kedua di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "may yartadda minkum an dinihi," barang siapa dari kalian kok murtad dari agamanya, ya, tidak tunduk, tidak durhaka kepada agamanya, maka bagi Allah mudah untuk membinasakan, mengganti kaum itu. Bahasa Allah mengatakan, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin," maka kelak pasti kami datangkan suatu kaum. Kalau negeri ini banyak kufur kepada Allah, mudah oleh Allah diganti dengan kaum yang baru. Ya, dengan cara gimana? Banyak cara Allah, ditenggelamkan, banjir, mati. Jutaan orang mati. Ya, diganti dengan kaum yang baru. Itu kalau orang itu durhaka, murtad kepada agama Allah. Allah dengan mudahnya mengganti kaum yang baru. Kaum yang baru itu mempunyai sifat apa? Yuhibbunahum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Dan mereka pun mencintai Allah. Ini yang dikasih indikasi ya. Orang yang dicintai Allah, Allah cinta kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Yang kedua, orang yang dicintai Allah itu mempunyai sifat yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang yang senantiasa azillah, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nih, ya, orang yang dicintai Allah itu pasti mempunyai sifat lemah lembut terhadap orang yang beriman. Akan tapi a'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Jangan kayak Islam di Indonesia banyak yang dibalik. Ya, kita banyak mendapati kenyataan yang dibalik, saling membenci sesama umat Islam, beda sedikit gontok-gontokan. Ya, malah bermesra-mesraan dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Masya Allah. Padahal Islam mengatakan adillatin 'alal mu'minin. Kalau ada beda dalam beragama, dalam memandang fikih, itu sudah memang dari sononya dahulu juga ada perbedaan. Yang benar itu nanti di hadapan Allah. Karena itu sering dikatakan dalam memandang perbedaan, yang beda dengan kita jangan langsung divonis salah. Bid'ah ahli neraka. Bahasa kerennya, emang kalian sudah diangkat jadi panitia hari kiamat. Gitu kan ya. Dikit-dikit membid'ahkan, mengkafirkan orang lain. Ya, hanya beda dikit aja kok. Ya, udah ma'idillah 'alal mu'minin. Aizzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat sifatnya apa? Wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, orang yang betul-betul dicintai Allah itu bukan orang yang nimbli, menampilkan kebenaran di medsos selalu dibully, udah ngelukruk kalah. Bukan tipe orang beriman yang mudah menyerah. Biarin orang itu banyak membuli, Rasulullah kurang apa dibuli oleh
Orang-orang kafir disebut sebagai orang yang gila, tukang santet, udah gini sebanyak. Ya, nah, orang beriman pun harusnya punya sifat begitu. Jangan mudah kalah hanya dibully ketika kita dalam kebenaran. Ya, Bu ya. Orang ketika dalam kebenaran itu banyak yang bully. Memang kenyataannya nggak bisa dipungkiri. Contohnya baginda Rasulullah ada dalam kebenaran juga dibully oleh manusia pada saat itu. Tapi tidak menyebabkan Nabi menyerah dan kalah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang demikian itulah Allah anugerahkan karunia itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ini 2. 3 referensi Al-Qur'an saya ambil. Yang ketiga di dalam surat Al-An'am ayat 125. Ya. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu," ini juga pakai man isim syarat, dan barang siapa Allah kehendaki, ayyahdiyahu, Allah hendak memberinya hidayah. Orang itu kalau dikehendaki Allah dapat hidayah, dapat petunjuk. Apa kata Allah? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya menerima Islam. Tuh. Ya. Orang itu kalau dikehendaki Allah menjadi orang baik, orang yang diberi hidayah. Dilapangkan dadanya menerima kebenaran Islam. Nah, untuk bisa menerima kebenaran Islam, diringankan langkah-langkahnya untuk hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Ya, dimudahkan memahami agama. Ini janji Allah loh. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa Allah mengendaki sesat baginya, yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima kebenaran, untuk menerima menegakkan keadilan, untuk menerima ayat-ayat Allah, dadanya sesak, sempit, gak terima. Karena itu kalau datang ke pengajian, dongkol dia kalau dinasihati, seakan-akan hanya untuk dia. Dilarang korupsi, dilarang zina, dilarang ini, itu misalkan. Dan itu mengapa Islam mengatakan bahwa dalam kehidupan ini manusia itu kan ada 2 pilihan. Pilihan menjadi mukmin atau pilihan menjadi kafir. Kalau orang sudah milih menjadi kafir, Islam tidak pernah melarang apapun juga. Al-Quran tidak pernah melarang orang kafir untuk zina, untuk korupsi, untuk maksiat. Silahkan, tapi risikonya tanggung sendiri. Tidak ada larangan Bunda ya di Al-Quran terhadap orang kafir. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka Islam punya aturan, punya rambu-rambu. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau udah masuk Islam ya ikutin aturan Allah yang sempurna. Islam melarang zina, Islam melarang mencuri, Islam melarang hibah, mencari rizki dari jalan yang tidak baik. Itu kalau menjadi pribadi muslim. Sehingga memang seakan-akan dunia ini penjara bagi umat Islam. Ya, sedang orang kafir seakan-akan surganya dia bisa berbuat apapun. Nah, ini kembali kepada ini. Jadi kok orang itu kalau dikehendaki sesat oleh Allah, hatinya itu dhayiqan harajan, sesak lagi sempit untuk menerima Islam, menerima kebenaran. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang yang mendaki ke langit. Bayangin Bunda, mendaki langit, mendaki gunung aja susah ngos-ngosan, apalagi dalam kondisi umur ya. Nah ini aja di Sunda Kelapa coba mau kadang-kadang naik lift aja gitu kan ya. Padahal ada tangga ini, wah, lebih baik macet di lift antri daripada naik tangga gitu kan. Itu baru mendaki, apalagi mendaki langit. Yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, yang demikian itu Allah menjadikan ujian, siksaan, hinaan, azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu hakul yakin tidak akan menemukan ketentraman dalam kehidupan. Ya, ini ayat Quran. Kemudian dalam hadis, yang indah hadis Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, "Idza ahabballahul 'abda." Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, ya,
Nada Jibril, Allah panggil Jibril, Jibril kemari. Ya, apa kata Allah? Innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan. Ini kata Allah. Kalau Allah itu mencintai fulan, seseorang dipanggil Jibril, lalu Jibril diberitahu, ya Jibril, aku mencintai hamba ini. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia wahai Jibril. Ya, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai yang dicintai Allah. Fayunada Jibril, lalu Jibril menyuarakan hal itu fi ahli sama kepada seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yud'u lahu qabul fil ardi. Kemudian hal itu pun diperlakukan kepada penduduk bumi. Tuh. Jadi orang itu kalau dicintai Allah, Allah panggil Jibril agar diumumkan ke seluruh penduduk langit. Bahwa Allah mencintai hamba ini. Ya, jangan macam-macam, ini hamba yang aku cintai. Nah, kalau sudah begitu, Jibril pun kemudian mengabarkan kepada penduduk bumi agar ia mencintainya. Nah, ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Kemudian satu hadis lagi saya tambahkan, innallaha azza wa jalla yu'tad dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kalau urusan dunia, kata Allah, diberikan semuanya. Mukmin maupun kafir dapat duniawi. Bahkan kadang-kadang kalau mau jujur, orang-orang kafir kok kayaknya dunianya lebih banyak. Kadang-kadang kalau kita jujur, contohnya misalkan, ya ini maaf ya, di Indonesia dari 10 orang yang terkaya, itu hanya 1 yang muslim, yang lain kebanyakan non-muslim kan. Masya Allah. Tuh ya. Jadi kalau dunia memang kata Allah, diberikan dunia itu kepada siapa saja, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kalau orang beriman tapi mengelola dunianya salah, ya nggak akan dapat dunia dengan baik. Ketika bisnis tapi tidak menguasai ilmunya, walaupun ditunjang dengan tahajud, duha, tapi gue nggak laris-laris juga, gitu kan ya. Kadang-kadang kan nyesel ya, ya Allah ini jualan buah dari pagi, udah malam tahajud, kemudian diiringi dengan sholat duha, kok nggak laris-laris? Itu si fulan bin fulan kayaknya nggak pernah sholat, kok laris banget ya? Udah nggak jujur lagi kadang-kadang, laris saja. Nah, kalau dunia Allah berikan kepada semuanya. Ya. Wala yu'taddin illa liman ahab. Tapi Nabi mengatakan dan tidak diberikan pemahaman agama kecuali orang yang dicintai Allah. Nih, tidak diberikan pemahaman dalam urusan agama kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Jadi hari ini kita hadir ke dalam majelis ilmu, berarti ini sudah salah satu indikasi insya Allah kita hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Diberikan ilmu, dimudahkan maka. Faman a'tallahu din faqad ahabbah. Dan barang siapa Allah berikan dia ilmu agama, paham ilmu agamanya, maka sungguh dia orang yang dicintai oleh Allah. Nah, benar rahimakumullah sahabat-sahabat surgawi yang dirahmati Allah. Jadi apa sih tanda-tanda yang bisa kita dapatkan bahwa Allah itu mencintai hambanya? Ya, apa indikasi seseorang itu dicintai oleh Allah? Yang pertama, misalnya ada 8 tanda pokok bahwa manusia itu dicintai Allah. Yang pertama, tanda hamba itu dicintai Allah adalah orang yang hatinya selalu terpaut mendekat diri kepada Allah. Hatinya senantiasa ingin dekat kepada Allah. Ya, dan ini diwujudkan dengan mudahnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini tanda yang pertama. Ya. Jadi kalau orang-orang yang dicintai Allah, memang Allah mengatakan di dalam hadis, Nabi mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang itu kalau dikehendaki Allah menjadi baik, dipahamkan agamanya. Dan orang yang dipahamkan agamanya oleh Allah ada prosesnya.
ringan langkahnya dalam menuntut ilmu. Ringan langkahnya menuntut ilmu, dimudahkan memahami agama, ya, taat di dalam pelaksanaannya kepada Allah, dan mampu merasakan nikmatnya dalam ibadah. Karena itu termasuk orang yang kehilangan nikmat yang besar ketika orang itu kehilangan nikmat ibadah. Itu musibah yang sangat besar. Rabbana la taj'al fitnatan fid dinina. Nabi sampai mengatakan, ya Rabb, jangan jadikan kami itu mendapatkan fitnah dalam urusan agama. Apa di antaranya fitnah urusan agama? Mulai males ngaji, males baca Quran, males tahajud, males menghadiri pengajian dengan salat. Itu adalah musibah agama. Ya. Dan ketika Allah mencintai hamba, orang itu dimudahkan untuk senantiasa berdekatan dengan Allah. Ya, hatinya mudah melaksanakan ibadah, ringan hatinya dalam ketaatannya kepada Allah. Ini yang pertama. Kira-kira kita datang ke sini, ke Masjid Sunda Kelapa, ringan nggak tadi langkahnya dari rumah? Masya Allah. Tidak karena ada paksaan, tidak karena malu, tapi semata-mata karena ada panggilan di dalam agama kita. Ini pertama, tanda hamba itu dicintai Allah. Dipilih loh orang yang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Bukan semua orang. Karena kalau banyak di negeri kita, di sekitar kita itu banyak sekali orang yang ada kesempatan, ada kesehatan, tapi tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk ke arah situ. Ini yang pertama ya, hatinya senantiasa terpaut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan hal itu ditandai oleh Allah dengan dimudahkan dia untuk memahami agama. Senada tadi dengan surat Al-An'am ayat 125. Yashrah sodrahu lil iman, lil Islam. Ini tanda yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Tanda yang kedua, hamba itu kalau dicintai Allah, maka Allah akan hadirkan hatinya nyaman, tentram, dan damai. Sifat Rauf dan Rahim Allah anugerahkan kepada dirinya. Sehingga dia bisa menata kehidupan ini dengan lebih indah. Bukan tidak ada masalah, karena tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah. Semua orang dalam kehidupan ini punya masalah, cuma bagaimana menghadapi masalah yang ada. Nah, orang-orang yang dicintai Allah itu hatinya tenang. Ada masalah-masalah apapun dia tenang, damai hatinya. Ya, tentram jiwanya. Ya, karena apapun yang terjadi di bumi ini kan semuanya biiznillah kitaban muajjala. Ya maaf bin maaf, termasuk alhamdulillah kita mesti bersyukur juga. Sudah ganti presiden, wakil presiden, kok begitu nggak kita sukai? Bukan masalah suka nggak suka, semua yang terjadi sudah terjadi dengan izin Allah. Ya udah, kenyataan yang ada begitu. Maka harus kita terima bagian dari kenyataan yang ada. Ya, cuma bagaimana korelasi dan sebagainya itu lain lagi. Jadi ada diberikan oleh Allah ketentraman, ya, kenyamanan, ya, damai dalam hidup. Karena itu orang-orang yang diberikan oleh Allah cinta mahabbah Allah, hatinya senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Tidak menjadi orang yang keras, tidak menjadi orang yang mudah marah, ya. Karena itu mengapa Allah menurunkan teguran kepada Nabi, padahal baginda Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut dalam dakwah. Masih ada ayat yang turun mengajarkan kepada Nabi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat Allah Muhammad, engkau hendaknya lemah lembut kepada mereka. Ya, ini Nabi. Padahal Nabi sudah sangat lembut dalam dakwah, masih diperintahkan lintalahum. Ya, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan fadlu min haulik. Kalau engkau itu keras kasar sikapnya, manusia akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu contohnya ya. Nabi itu kurang baiknya apa akhlaknya? Tapi masih Allah bimbing untuk menjadi lebih baik lagi.
lebih lemah lembut lagi. Ya, ini Nabi. Hatinya tenang, damai. Dakwah adalah kewajiban. Ya, Nabi diperintahkan dakwah, tapi masalah hasil ya Muhammad, jangan engkau mengharapkan apa yang tidak dikehendaki Allah. Dakwah itu adalah kewajiban. Nabi sampaikan risalahnya. Tapi kalau dia itu beriman atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Masalah hasil itu urusannya dengan Allah, gitu kan ya. Karena itu sehebat apapun dakwah Nabi, dia lemah lembut kayak apapun, Allah takdirkan pamannya Abu Lahab keras, maka tidak pernah bisa menerima hidayah sampai akhir hayatnya. Bahkan dua suami istri, Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya, itu termasuk orang yang sudah distempel menjadi penduduk neraka. Padahal dua-duanya adalah paman Nabi loh. Pamannya dan sekaligus besannya. Ummi Kulsum dan Ruqayyah itu menikah dengan putranya Abu Lahab. Tapi nanti diceraikan semua loh perintah Abu Lahab untuk menikah. Tapi Allah ganti. Tuh. Ya. Nabi tidak sakit hati, tapi Nabi tetap dakwah, tetap nyaman dalam hidup ini. Nah, ini orang yang dicintai Allah ya. Orang yang hidupnya itu tenang, nyaman, damai dah. Ini ada problem, semua manusia ada problem, masalah dalam kehidupan, tapi dia bisa menangani dengan pendekatan hati yang lebih indah. Yang ketiga, hamba yang dicintai Allah itu adalah hamba-hamba yang banyak diuji oleh Allah. Dan dia bisa bersabar dalam menghadapi ujian itu. Idza ahabballahu 'abdan fattalahu, kata Nabi. Kalau Allah mencintai hamba, ini kalau Allah mencintai hamba, maka hamba itu pasti akan diujinya. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah di bumi ini. Ya, cuma bagaimana nanti hasil dari setiap ujian itu sendiri. Ya, fitnah itu banyak dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Qur'an mengatakan misalkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ujian. Sabar menghadapi ujian. Bunda rahimakumullah, yuk kita tengok kita itu berada dalam tahapan apa sih kalau mendapatkan ujian. Ya, setiap manusia itu pasti diuji. Apalagi semakin tinggi kedudukan imannya, semakin tinggi ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, ternyata manusia itu kalau diuji ada dalam 4 tingkatan. Siapapun kalau diuji ada dalam 4 tingkatan ini. Kita di tingkatan mana? Yang pertama, orang itu kalau mendapatkan ujian, musibah, malapetaka, yang pertama adalah tipe yang paling jelek, langsung marah-marah. Apapun yang menimpanya langsung marah. Nah, ini wataknya kelihatan. Dapat musibah langsung marah-marah. Ya. Apa saja musibahnya? Piring-piring tiba-tiba dipecahin pembantu, marah gitu kan ya. Ya, apalagi ya. Ya, ngebun binatang keluar. Disanggah pendapatnya dalam diskusi, marah. Maka ditengok itu diskusi-diskusi kadang-kadang otot-ototnya keluar semua gitu, marah dia. Ya, dapat musibah kematian, marah. Ini kok bisa begini, semua musibah. Ya, termasuk maaf Mbak Tiwi, musibah itu ini udah ngaji, udah lewat 10, ustaznya belum datang. Kadang-kadang marah ya. Ini ustaznya gimana sih gitu. Jangan waduh, jangan marah dulu gitu kan ya. Mungkin ada faktor lain. Lu kadang-kadang kan marah ya. Langsung bantingin apa gitu. Ini gimana nih? Ada tipe manusia yang pertama. Kalau dapat musibah apapun, musibah dunia maupun musibah agama, langsung ekspresinya marah, tidak terima, protes. Dan ini menunjukkan orang itu tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tuh, marah-marah. Itu tanda tidak ridho ya, terhadap musibah. Oh, kalian itu mau nangis bombe, kalau sudah terjadi merupakan takdir, itu sesuatu yang pasti terjadi yang tidak bisa dihindari manusia. Itu kita tidak akan merubah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, ini marah. Ya, di tingkatan pertama, kita masih marah nggak kalau dapat musibah? Masih marah nggak, Bunda?
Aduh. Yang kedua, ini ada hamba Allah kalau ditimpa musibah tingkatan kedua tidak marah, sabar. Sabar itu bukan berarti tidak kecewa. Ada rasa kecewa, ada rasa sakit. Tapi masih ditahan di dalam dadanya. Tidak diekspresikan dengan kata-kata kasar, tidak diekspresikan dengan perbuatan-perbuatan destruktif yang tidak baik. Ini sabar. Karena itu makna sabar itu menahan. Ya, menahan untuk mengeluarkan hal-hal unek-unek yang tidak baik. Astagfirullahaladzim gitu. Hatinya masih bergejolak. Ya, ya Bu Silvi mau belanja ke Sogo, tiba-tiba dompetnya dirampok orang. Loh, ya Allah, itu isinya 10 M loh. Loh. Itu kan marah ya. Uang gitu ya. Ya tapi kalau sabar beda. Ada rasa marah, ada proses hukum, tapi bisa dikendalikan. Ya, karena sabar itu adalah mengendalikan diri untuk tidak mengekspresikan dengan kata-kata tidak baik, dengan perbuatan, dan tetap dalam koridor takwa kepada Allah. Dan sabar ini hukumnya wajib. Kenapa wajar? Karena manusia memang diperintahkan Allah untuk berbuat sabar. Kan kalau tidak sabar, dia berada dalam kondisi orang yang tidak ridho dengan Allah. Kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya go out karena Allah. Nah kalau tadi yang marah-marah, itu tanda memang tidak bisa sabar. Ya, ada timbul pertanyaan, Ustadz emang tidak boleh orang dalam hidup ini marah? Marah boleh nggak? Boleh. Marah itu bukan penyakit hati, tapi marah yang ditempatkan pada porsi yang tepat. Marah itu ada dua, marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Ada marah terpuji ya. Apa contohnya marah itu terpuji? Nah, apa Bunda? Tidak sholat Anda marah dalam terpuji, itu marah ketika mempertahankan harga diri dan kehormatan. Ini terpuji dalam Islam. Ya, maaf bin maaf, misalkan ini ibu-ibu lagi ke pasar ada yang jawil-jawil pantatnya, ih cantik gimana gitu ya. Marah nggak Bunda? Marah. Apalagi tuh tukang ojek ambil helmnya, keprukkan kepala gitu ya Bunda ya. Marah. Jangan kemudian tonjok, jangan kemudian sabar, pindah kanan disolek lagi. Sabar, itu bukan sabar. Ya gimana itu? Nah ini kurang ajar, itu nggak punya ya keberanian, pengecut. Sabar di dalam, marah di dalam hal-hal untuk mempertahankan kehormatan dan harga dirinya. Marah di dalam membela ketika Islam agamanya dihina, itu terpuji. Ya, ketika Islam itu dilecehkan, baginda Rasulullah dihinakan, marah, jangan diam saja. Kalau Islam, Al-Quran, Rasulullah dihina, kita diam aja, sabar, sabar. Itu perlu ditanya, masih punya iman enggak, gitu ya. Nah, itu marah yang terpuji. Ya, kembali kepada tadi, sabar ya. Jadi sabar. Jadi sabar itu yang kedua ketika ada musibah. Ya, menahan diri. Cuma memang kesabaran itu as-sudmatul ula, kesabaran itu yang hakiki adalah waktu pertama kali kita mendapatkan musibah. Ini terujinya kesabaran kita. Pernah ini baginda Rasulullah jalan-jalan di makam Baki. Ada seorang wanita itu sedang menangis di pusara suaminya yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Wahai bunda, bersabarlah kepada Allah. Maka apa kata wanita tadi? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan, pergi dariku. Waduh, Nabi diusir tuh. Ya Allah, kemudian ada ngabarin bunda, yang kalian usir, yang kalian caci maki tadi Rasulullah. Maka bergegas orang itu ke rumah baginda Nabi meminta maaf. Ya, memohon maaf. Lalu Nabi mengatakan kesabaran itu adalah pertama kali sikap yang kau tunjukkan ketika menghadapi musibah. Itu kesabaran yang hakiki. Ya kadang-kadang kita sabarkan proses. 3 hari belum ikhlas, seminggu belum ikhlas, baru sebulan merasa legowo. Itu kan kadang-kadang kesabaran yang bertahap, ya. Bahkan saya ada jamaah yang sudah meninggal suaminya karena merasa begitu dekatnya.
sampai setengah tahun loh Bunda. Setiap pagi membikinkan minum untuk suaminya yang sudah meninggal. Ya Allah, boleh nggak Ustadz, saya itu setiap hari bikinin minum untuk suami saya. Ya ini menunjukkan ketidakridhaan terhadap apa yang Allah berikan. Masa idah itu ada waktunya, masa bergabung itu ada waktunya. Jangan larut terus dalam duka. Ya, nggak boleh begitu terusnya. Sabar ya. Yang ketiga, orang itu kalau ditimpa musibah, tingkatan yang ketiga adalah ridho. Kalau ridho itu sudah lebih tinggi daripada sabar. Dia merasa bahwa musibah itu adalah bagian dari sisi kehidupan yang harus ia terima. Dan orang yang sampai kepada tinil mardotilah ini ya, antara nikmat dan musibah baginya sama. Mendapatkan nikmat tidak euforia dalam kesenangan. Mendapatkan musibah tidak larut dalam duka. Bah itu adalah sesuatu yang mesti terjadi. Ya, yang keempat, ada orang kalau ditimpa musibah itu justru tingkatan paling tinggi bersyukur dengan musibah. Waduh, ini gimana nih? Bisa nggak kita bersyukur ya dengan musibah? Ya kalau bersyukur terhadap musibah itu memang makomnya para nabi. Kenapa? Semakin tinggi imannya, ujiannya semakin besar. Kenapa? Karena untuk meninggikan derajatnya. Nabi Ayub ketika diuji oleh iblis dengan izin Allah, ya, lalu ditimpakan apa? Semua binatang ternaknya habis, kambing, unta, domba, ya, semuanya mati dikabarkan kepadanya. Apa katanya? Alhamdulillah, aku sudah dibebaskan dari jerat mengurus harta benda yang banyak. Itu Nabi Ayub. Ketika kemudian setan itu menguji lagi, marah lagi, lalu gedung-gedungnya hancur, anak istrinya semua meninggal, lalu dikabarkan anak istrimu telah meninggal semua, wahai Nabiullah Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, tugasku udah dicukupkan dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak dan istriku. Masya Allah. Itu Nabi. Kalau kita gimana, Bunda? Aduh, berat ini. Bersyukur gitu kan ya, luar biasa. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan berkaitan dengan musibah. Ada kalanya musibah yang menimpa kita itu 3 hal bagi orang yang beriman. 1, untuk menghapuskan dosa-dosanya, yang mana dosa ini tidak akan bisa dihapus dengan amalan apapun kecuali dengan musibah itu. Yang pertama, kita punya dosa yang tidak bisa hapus dengan sholat, puasa, akan hapusnya oleh Allah dengan musibah. Yang kedua, boleh jadi musibah ini, kata Allah dalam hadis tadi, untuk meninggikan derajatnya. Karena tidak ada amalan yang bisa mengangkat dia mempunyai kedudukan yang tinggi kecuali dengan musibah ini. Ya, karena kadang ditinggikan derajatnya dengan musibah. Ya, baru yang ketiga, boleh jadi musibah yang Allah berikan kepada hamba yang beriman untuk memberikan pahala yang besar kepada dirinya. Karena tidak ada lagi pahala yang bisa ia raih dalam ibadahnya kecuali dengan musibah ini, sehingga dia terangkat mendapat pahala besar untuk bisa masuk surganya Allah. Itu 3 hal berkaitan dengan musibah. Ya, karena memang orang yang ditimpa musibah lalu dia bersabar dengan musibah ini, Allah sendiri yang akan membalas pahalanya. Ya. Ya, yang keempat, ya, hamba itu kalau dicintai Allah itu dijauhkan dari hal-hal yang haram dan maksiat. Nah, ini tanda hamba itu dicintai oleh Allah, ya, itu dijauhkan oleh Allah yang kita tidak sadar, sering dijauhkan oleh Allah dari semua hal-hal yang mengandung dosa dan maksiat. Ya, baginda Rasulullah itu di kala dia adalah bagian dari masyarakat Arab, yang orang Arab itu dulu kalau pesta itu kan mabuk, judi, dan perempuan. Ketika Rasulullah belum diangkat sebagai nabi dan rasul, yang namanya pemuda Arab juga pernah diundang untuk menghadiri pesta. Tapi apa yang terjadi kalau Rasulullah datang, Allah tidurkan tuh, tahu-tahu udah selesai.
Kenapa? Dihindarkan dari dosa, dari maksiat. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ini mau mau ke sesuatu tempat, ini jalan sini ditutup. Jadi alihkan oleh Allah jalan lain. Karena kalau kita lewat jalan di situ ada dosa maksiat yang akan kita lihat. Jadi Allah alihkan dari perbuatan melihat dosa dan maksiat. Ini ya, jadi kita itu kadang-kadang dilindungi oleh Allah untuk tidak melihat dosa-dosa. Sehingga saya ingat perkataan Buya Hamka ketika ada yang mengandung, ya Buya, saya itu di Mekah, ternyata di sana di Jeddah, saya banyak jumpai wanita-wanita nakal. Katanya, oh gitu ya. Iya, ya banyak dijumpai orang-orang nakal. Kata Buya Hamka pada subhanallah. Sementara saya di Cicago, walaupun saya di sana lama, saya kok tidak pernah menemukan wanita nakal. Loh, gitu. Loh kok bisa, Buya? Karena apa yang pada dalam idemu itu akan menjadi realita. Kalau yang kita itu dipikir dalam kehidupan kita yang negatif, memang akan ketemunya yang negatif-negatif. Walaupun di tanah suci. Ya ada aja ya. Ya tapi kalau kita itu berpikiran positif seperti Buya Hamka, nilai pun positif aja. Walaupun di tempat maksiat dia tidak melihat adanya kemaksiatan. Ya, ini apa artinya? Dijauhkan dari hal-hal yang dosa dan haram. Ya, yang kelima, indikasi Allah mencintai hambanya itu adalah hidupnya itu akan banyak membawa manfaat untuk umat. Tuh. Tanda hamba itu dicintai Allah, hidupnya bermanfaat. Dan itu mengapa baginda Rasulullah mengatakan orang yang dicintai Allah itu bukan orang yang ahli sholat, ahli zakat, ahli ini, tapi adalah orang yang paling dicintai Allah, adalah orang yang paling banyak membawa manfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadilah kita itu orang yang bawa manfaat untuk umat. Ya, di sini untuk umat, untuk manusia, bukan hanya untuk orang muslim. Karena dalam Islam berbuat baik itu kepada semua makhluk. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya, cuma ada di dalam hukum Islam seperti zakat memang orientasinya umat Islam, ya. Tapi kalau hal berbuat baik, sedekah pun kepada non muslim tidak ada masalah. Ya, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun berpahala, masya Allah. Ya, hidupnya banyak membawa manfaat. Ya ini ya. Ini indikasi hamba itu dicintai oleh Allah. Ya, kalau kita merasa hidup kita itu tidak banyak manfaatnya, minimal jangan menjadi orang yang menyusahkan masyarakat. Ya, jadi menjadi orang yang tidak banyak merepotkan, menjadi sampah masyarakat. Jadilah orang itu yang ada manfaatnya. Kalau baginda Rasulullah udah jelas rahmatan lil alamin. Bagaimana kita itu bisa menteladani Nabi sebatas kemampuan yang kita bisa. Ya, karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menegakkan ibadah-ibadah ghairu mahdoh dalam kehidupan, ibadah-ibadah selain puasa, sholat, zakat, ibadah dalam kehidupan sosial masyarakat yang membawa kemanfaatan umat. Yang keenam, ada 7 cuma ya. Yang keenam, ya, indikasi hamba itu dicintai oleh Allah adalah hamba itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Ini indikasi ya. Kalau kita itu sudah dihimpun oleh Allah dalam kehidupan masyarakat sekarang kan komunitas itu begitu banyak. Ya. Teman bergaul itu begitu luas di zaman now. Nah, tapi ketika Allah kehendaki orang itu menjadi baik, Allah himpun kok kita di dalam komunitas-komunitas yang baik, komunitas yang soleh solihah, di dalam lingkungan-lingkungan, di dalam aktivitas-aktivitas yang banyak berbuat baik, yang di situ banyak orang-orang baik. Ya, karena itu kita itu bersyukur memiliki satu teman yang soleh-soleh itu lebih beruntung dari kehidupan kita daripada 1000 kawan. Ya, yang biasa-biasa aja. Karena kalau kita punya sahabat, punya teman, ya, yang baik, yang soleh dan solihah, dia akan senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Akan senantiasa membantu kita dalam kataan kepada Allah. Dan wabil khusus punya sahabat orang-orang yang soleh, nanti akan menjadi pemberi syafaat juga bagi kita.
Karena itu nanti ini Jibril akan disebut ini ya, disebut-sebut ketika disebut nama seseorang, oh dia itu komunitas majelis taklim ibu-ibu, oh temannya begini, itu disebut oleh Allah. Komunitas yang baik, ya dihimpun bersama orang-orang yang baik. Ya, di dalam surat An-Nisa kan ya, kalau Allah mengendaki ya, Allah akan himpun orang-orang ya yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama-sama an-nabiyyin, syiddiqin, suhada, wassolihin. Ulaika rafiqah, kan Allah kan ya, itu adalah sebaik-baik kawan. Karena itu mengapa doa para nabi senantiasa ketika berdoa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, himpun kami, wafatkan kami sebagai orang-orang yang berbakti atau bersama orang-orang yang berbakti. Nih. Jadi Bunda bersyukur kalau punya komunitas, punya teman orang-orang yang baik, soleh dan soleh. Kita itu patut bersyukur kepada Allah. Jaga pertemanan itu jangan sampai menjadi rusak. Ya, jangan sampai menjadi tercerai-berai karena hanya perbedaan-perbedaan yang sedikit. Ya, kadang-kadang kita dengan teman dekat kita itu memang ada perbedaan, ya, terutama juga di dalam masalah-masalah furu' di dalam agama. Tapi jangan itu menjadi ajang kita bertikai, jangan menjadi ajang kita itu berseteru kemudian berpisah. Ya, contoh misalkan jangan sampai masalah misalkan yang sepele, masalah kunut nggak kunut, kalian kemudian ya akur gitu kan ya. Karena ingin mendamaikan sampai kiamat nggak akan damai, ya nggak akan bisa menyatu. Ya karena memang itu sudah sunatullah dan sejak zaman Nabi sudah ada perbedaan sahabat mensikapinya. Karena itu jangan mengklaim apa yang kita lakukan itu paling baik, paling benar, orang lain salah gitu ya. Jadi bersyukur kita dihimpun oleh Allah sebagai bagian komunitas orang-orang yang baik. Ya, termasuk hari ini ya Mbak Tiwi ya, dihimpun di dalam komunitas Majelis Taklim Ibu-Ibu Sunda Kelapa, Masya Allah. Ya, ini nanti ya, ini bisa menjadi saling pemberi syafaat. Ya, misalkan Bu Yani atau Bu Silvi atau Bu masuk surga dahulu ya, misalkan amin gitu Bu. Oh, doakan masuk surga dulu. Oh, tengok begitu masuk surga, di mana ini Ibu Tuti kok nggak kelihatan? Nah, gitu kan ya. Ya Allah, sahabat saya di mana? Dia dulu ikut ngaji di Sunda Kelapa. Dicari gitu kan ya. Maka bisa dapat syafaatnya ya. Di mana yang lain teliti satu-satu bisa saling menolong dalam kebaikan. Ya. Ini hikmahnya ketika kita itu punya sahabat yang baik. Ya, bisa saling mensyafaati loh. Bukan hanya syafaat Nabi, syafaat sesama teman dalam kebaikan. Ya, bisa saling menolong. Ya, dan yang terakhir, ya orang itu kalau Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Ini yang ketujuh yang indah apa? Allah hadiahkan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Subhanallah, itu tanda hamba itu dicintai Allah. Ya, di dalam sebuah hadis yang indah Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah mengendaki seorang hamba akan kebaikan pada dirinya, ista'malahu qabla mautih. Allah jadikan hamba itu beramal soleh sebelum meninggal. Dia dijadikan oleh Allah menjadi pekerjanya dengan banyak beramal soleh. Ya, fasa'ala rajulun minal qaum. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Masta'malahu ya Rasulullah." Apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ilal amali soleh qabla mautih. Allah memberinya petunjuk kepadanya untuk banyak beramal soleh sebelum meninggal. Kemudian Allah beri pahala yang besar dalam kondisi dia mengerjakan kebaikan. Subhanallah. Di hadis lain Nabi mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, diberinya dia madu. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud diberinya madu? Diberinya dia itu rasa senang dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Di dalam puncak dia itu senang dan semangat ibadah, Allah wafatkan ia.
Subhanallah, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Ya, ada kadang-kadang kita itu boleh iri dah. Orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ya Allah, bisa begitu, bagaimana nanti saya? Ada orang yang ngaji, baca Quran meninggal, ada orang jadi imam meninggal, ya, ketika sedang menjadi imam. Masya Allah. Ya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Bahkan salah satu karomah, ini dulu, ya mungkin ada ibu yang kenal, di Magelang itu ada kiai yang cukup masyhur, Kiai Mangli dulu. Pernah dengar ya? Kiai Mangli, almarhum, Masya Allah. Kalau ngaji nggak pernah pakai mic, tapi suaranya menggelegar, ya. Padahal jamaahnya juga ribuan, tapi mendengar semua yang dekat maupun yang jauh. Suaranya diberikan oleh Allah, semua jamaah mendengar gitu kan, nggak pernah pakai mic. Ya, biqadarilah Nabi ya. Di dalam majelis sebulan sekali ya. Kalau di pengajian Kiai Mangli sebulan sekali, biasanya di tempat ngaji itu ada yang meninggal. Ada 1 atau 2 orang meninggal di dalam majelisnya. Setiap ngaji ada yang meninggal. Subhanallah, itu tidak menyurutkan jamaah untuk rajin ngaji. Berbondong-bondong, tapi kita nggak bisa bayangin di sini Mbak Tiwi, kalau kita ngaji sekian, setiap bulan ngaji mati 1, lah 2 bisa, udah yakin habis dah, ketakutan gitu kan. Padahal meninggal dalam kondisi orang yang berbuat baik itu kan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya, kira-kira mau Bunda, habis ngaji ini ada 1 yang meninggal dunia? Ada nggak? Ada nggak yang siap? Ini Jibril, malaikat Israel udah ngincer ini, mana yang siap gitu. Aduh, Masya Allah. Jangan dulu deh sana. Padahal dalam kondisi, maaf ya, orang itu kalau dalam kondisi menuntut ilmu, itu kan sebetulnya orang itu dalam kondisi jihad fisabilillah. Ya, orang yang mati syahid. Tapi ketika ditanya, mau nggak mati di hari ini? Ntar dulu, kata Bu Esi, jangan dulu mas, gitu ya. Aduh, depositonya padahal ini wafat dalam kondisi husnul khatimah, insya Allah gitu kan ya, diwafatkan dalam kondisi orang yang baik, orang yang berbakti ya. Nah ini ya, 7 indikasi hamba itu dicintai oleh Allah. Nanti kita koreksi diri. Dari ke-7 poin ini, sudahkah kita mendapatkan poin-poin itu? Ya, sudahkah kita menjadi orang yang hatinya senantiasa terikat kepada Allah? Ya, orang yang senantiasa ringan di dalam menuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan, orang-orang yang merasakan nikmat dan indahnya dalam ibadah. Kalau kita itu merasa nikmat ibadah, itu tanda kita itu dicintai Allah. Dan biasanya kita itu merasa nikmat ibadah, itu biasanya ketika di tanah suci saja ya. Masya Allah. Kalau di sana nikmat banget gitu, nggak ingat apa-apa, sampai nangis. Kenapa? Kalau kita di bumi nggak, di dunia, di kita, Indonesia nggak lagi. Nah ini yang perlu kita gali. Ya, kenapa kita bisa begitu dekat kepada Allah ketika di sini tidak? Ya, terus pupuk rasa kedekatan diri kita kepada Allah. Kehidupannya tenang, tentram, damai, sabar di dalam menghadapi berbagai musibah, masalah. Ya, karena orang yang beriman, sekali lagi, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang pasti akan diuji. Dan semakin tinggi ujian yang Allah berikan, itu menunjukkan semakin tinggi kualitas cinta Allah kepada hamba. Karena itu kenapa ditanyakan oleh ulama, ya Syekh, kenapa para nabi ketika hendak meninggal, ketika nabi bahkan baginda Rasulullah ketika hendak meninggal diberikan rasa sakit yang luar biasa. Sakitnya nabi ketika hendak meninggal dunia melebihi semua sakit umatnya. Ya, kenapa begitu? Ya, jawabannya satu ulama memberikan jawaban. Karena Allah hendak meninggikan kesempurnaan para nabi dan rasul. Ya, Allah hendak sempurnakan derajatnya yang tinggi.
Karena itu di dalam konteks Nabi, ada Nabi yang paling tinggi kedudukan derajatnya yang kemudian dikenal dengan ulul azmi karena ujian yang paling berat yang Allah berikan kepadanya. Bunda rahimakumullah, mudah-mudahan kita hamba-hamba yang dicintai Allah. Yakinlah kalau kita itu sudah dicintai Allah, akan terasa indah ibadah. Sehingga konteks di dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Nah, kalau sudah demikian itu balasannya apa? Jazauhum inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiyah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan asbab kecintaan dan hadir kita di majelis ini kelak kita semuanya dimudahkan dan bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada hal tanya saya sampaikan. Baik, alhamdulillah. Ustaz Hamid sudah menyampaikan materi hari ini luar biasa sekali dan sudah langsung saya share ke Anda. Setelah ini mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Oh ya. Sudah berita. Iya, monggo. Banyak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang tadi Pak Ustaz bilang, itu maksudnya bagaimana? Oh iya. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah khas dan ibadah umum. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah diatur semuanya dengan jelas oleh Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu disebut ibadah pokok dalam Islam. Ya, itu mahdhah. Adapun ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah berkaitan dengan ibadah sosial. Menjadi orang yang peduli terhadap keadilan, kebenaran, membantu sesama hamba Allah, itu adalah ibadah-ibadah menyenangkan hamba Allah. Itu ibadah ghairu mahdhah. Tidak diatur oleh Allah. Artinya apa? Cara menyenangkan kalian kepada orang lain terserah kalian. Ya, Bu Silvi ulang tahun pengen menyenangkan orang, ajak semua jalan-jalan ke Eropa. Alhamdulillah. Boleh ya. Amin gitu kan ya. Kapan Bunda? Oh, 73. Tapi ada juga ibunda yang merasa bersyukur misalkan dengan mengajak makan bareng seperti yang kemarin dilakukan oleh Ibu Jenny, ngajak kita makan bareng di restoran. Wow, itu kan bahagia gitu kan ya? Ya, no, selalu. Wah, itu contohnya beda-beda, terserah. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya, itu. Sudah jelas ya, makna dan harapan. Ya, silakan berita. Terima kasih Bu Tiwi, terima kasih Ustaz. Iya. Ada pertanyaan, ini judulnya kata hamba yang dicintai Allah. Nah, kita lihat di dunia ini ada orang yang kaya raya, kemudian dia diberikan kesehatan, kesenangan di dunia, kemudian gitu, tapi dia juga memberikan sedekah, memberikan wakaf, infak, masjid dan lain sebagainya. Tapi hartanya hasil korupsi. Ada dia mempunyai harta ratusan miliar lah, tapi dia memberikan sedekah masjid kemana-mana semuanya ke apa namanya. Nah ini bagaimana? Apakah ini tanda hamba yang dicintai Allah? Terus sedekahnya ini bagaimana? Yang kita terimanya ini bagaimana? Dia sedekah ke masjid, bahkan bikin masjid. Bahkan ada juga orang yang tidak sholat tapi dia sedekah, dan bahkan juga ada non muslim tapi dia sedekah masjid, membuat masjid. Ada artis-artis seperti itu ya. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang bapak bekerja kepada majikannya non muslim. Dia istirahatnya dari jam 12 sampai jam 13. Dia hampir nggak bisa atau terlambat selalu sholat Jumat, hingga akhirnya dia
memutuskan untuk sholat Jumat pernah jam 11.30 sampai jam 12.30. Jadi dia mendahulukan istirahatnya. Padahal kantor itu tutup kalau jam 12.30 masih tutup, belum buka jam 13 karena itu istirahat. Nah, apakah orang ini korupsi waktu? Nah, jadi kan nggak pernah katanya. Mohon jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini Bunda. Ya, bagaimana orang bersedekah? Di Al-Quran ketika ditanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin. Ya, ada kalimat min khairin. Mereka bertanya kepada engkau Nabi tentang apa yang sebaiknya dinafkahkan, disedekahkan. Maka jawaban Nabi, jawaban Allah, qul man anfaqtum min khairin. Segala yang engkau infakkan itu harus dari harta yang baik. Jawabannya ini ya, ini jawaban Al-Quran. Jadi sepintas di ayat ini kita pahami bagaimana hukumnya orang itu berbuat baik, ya, rajin sedekah kesana kemari, tapi uangnya dari uang yang haram. Yang dalam bahasa fikih itu sama dengan orang yang mencuci baju yang kotor dengan air kencing. Ya, najis, tidak diterima, bahkan menambah dosa. Ya, kenapa? Dalilnya jelas. Bu Esi misalkan contoh, ini ngasih sesuatu, ya ngasih uang lah kemana utang itu ya, tiba-tiba ngasih uang gede 10 juta, ternyata uangnya ngambil dari uang sebelahnya. Nolong, boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya haram, itu nggak boleh ya, karena menafkahkan itu harus yang baik, apalagi disebut dengan sedekah. Sedekah itu nafkah yang memenuhi nilai 4 nilai. 1 itu harus halal dan thayyiban, baru disebut sedekah. Ya, 2 ada keikhlasannya, ya, ikhlas. Yang ketiga, kaifiyah memberikannya pun juga dengan benar. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang diberi. Itu baru disebut sedekah. Sedekah itu benar, ya. Jadi tidak boleh yang demikian itu dalam pandangan fikih, ya. Ya, kalau yang menerima itu lain. Kalau dia itu menerima tahu itu barang yang tidak baik, maka dia tidak boleh menerimanya. Kalau tahu ya, misalkan kalau nggak tahu ya udah, karena itu pura-pura nggak tahu aja dah gitu kan ya. Nggak tahu tapi demen gitu kan ya. Ya, coba kalau ada orang nyopet di bis, kemudian ini saya tadi baru nyopet dompet Bu Nuni, ini Anda bagi 2 nih loh, sejuta. Ini hasil nyopet loh, terima nggak? Gitu kan ya, tahu. Nah, kalau nggak tahu itu hukumnya nanti di sisi Allah gitu kan ya. Ya. Walaupun disedekahin, kalau itu sudah haram nggak boleh. Kalau kita tahu, Masya Allah ya. Ya, yang kedua, waktunya singkat ini ya. Bagaimana hukumnya tadi berkaitan dengan orang yang bekerja di orang non-muslim? Ya, dalam konteks fikih bekerja di orang non-muslim itu boleh, selagi pekerjaan itu pekerjaan yang halal dan baik. Ya, bukan pekerjaan yang diharamkan agama. Sayyidina Ali juga bekerja untuk menggiling gandum di penggilingan gandum orang Yahudi. Ya, tapi masalahnya kemudian bagaimana dengan kerja ini kita tidak mendapatkan kebebasan sholat. Nah, itu yang di dalam Islam ya, kalau begini itu terus-terusan yo hijrahlah, cari pekerjaan yang baik. Kenapa? Pekerjaan itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah, untuk ibadah, sementara kita kerja kita tidak pernah bisa sholat. Ya, nggak bisa sholat Jumat kan. Lalu daripada nggak bisa sholatnya dimajukan tadi. Bahasa Islam mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya, jadwalnya. Ya, kalau sholat duhur itu jadwalnya sekarang jam 12 lewat. Jam setengah 12 katakanlah. Nah, nanti baru kurang 10 menit udah sholat. Tidak diterima. Karena semua ibadah ada jatuh waktunya.
Ya, udah ya, hati-hati ya, nggak boleh gitu kan ya. Ya, cukup ya. Oh ya, silakan. Monggo. Ya. Udah lewat pas. Oh, udah. Waalaikumsalam. Mengatakan bahwa Abdurrahman kenapa? Padahal dulu sudah mengkonfirmasi hampir seluruh Ya. Subhanallah, itu hadis Nabi disampaikan Rasulullah kepada Aisyah, belum diketahui oleh Abdurrahman. Ya. Jadi ketika itu tidak boleh disampaikan kecuali Nabi udah wafat. Kenapa? Karena Abdurrahman itu terbebani dengan harta yang melimpah ruah. Kekayaannya menjadi sangat banyak. Maka ketika Abdurrahman Rasulullah wafat disampaikan akan hadis itu, maka kemudian Abdurrahman mengatakan, aku tidak mau merangkak lagi masuk surga, baru disodakohkan begitu banyak hartanya. Itu budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dah cukup itu aja barangkali Bunda rahimahullah. Iya, baik karena waktu juga ya sekarang suhunya kalau saya tidak salah 11:39. Iya. Baik, kita tutup dengan doa. Ya. Ya. Mari kita tutup bersama dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal akhirin. Tabarakan bi sahbati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik fi arzaqana wa barik fi umurina wa barik fi uladina wa barik fi kulli usratina wa barik fi kulli a'malina wa fi kulli hayatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.